Pernahkah kamu merasa bahwa ketika kamu terlalu terbuka tentang tujuanmu, justru semakin sulit mencapainya? Pernahkah kamu memberitahu orang-orang tentang rencana besar yang ingin kamu wujudkan, lalu mendapati diri kehilangan semangat bahkan sebelum memulainya? Ada alasan mengapa para filsuf besar seperti Marcus Aurelius dan Seneca tidak pernah membicarakan rencana mereka dengan sembarangan. Dalam dunia yang penuh distraksi dan kepentingan, ada kebijaksanaan tersembunyi dalam menyamarkan tujuanmu. Ini bukan tentang berbohong, ini bukan tentang menyembunyikan diri, tetapi tentang bagaimana menjaga fokus, menghindari ekspektasi eksternal, dan membiarkan hasil yang berbicara. Ini filosofi yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana menyamarkan tujuan kita demi mencapai kesuksesan sejati. Kenapa kita harus menyimpan tujuan untuk diri sendiri? Di era modern, berbicara tentang ambisi seolah sudah menjadi kebutuhan. Kita ingin menunjukkan ke dunia bahwa kita memiliki rencana besar. Kita ingin diakui sebagai orang yang punya visi. Tapi ada satu masalah besar di sini. Ketika kita berbicara terlalu banyak tentang tujuan kita, otak kita menganggapnya sebagai sesuatu yang sudah setengah tercapai. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut efek substitusi sosial. Ketika kita mengungkapkan tujuan kita kepada orang lain dan mereka memberikan pujian, kita mendapat kepuasan seolah-olah tujuan itu sudah tercapai. Akibatnya, dorongan kita untuk bekerja keras justru menurun. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan buang waktumu dengan berdebat tentang bagaimana seharusnya orang baik itu hidup. Jadilah orang baik. Jangan terlalu banyak bicara, cukup lakukan." Mengapa orang lain tidak perlu tahu rencana kita? Ketika kamu menceritakan tujuanmu kepada orang lain, kamu membuka pintu bagi banyak hal yang sebenarnya tidak perlu. Yang pertama, ekspektasi orang lain. Ketika orang lain tahu tentang tujuanmu, mereka mulai membentuk ekspektasi. Mereka akan bertanya, menuntut, bahkan meragukanmu. Ini bisa menjadi tekanan yang menghambat kemajuanmu. 2. Gangguan dan opini yang tidak perlu. Tidak semua orang akan mendukungmu. Beberapa mungkin akan meremehkan, mencemooh, atau bahkan mencoba menjatuhkanmu. Ketiga, ketergantungan pada validasi eksternal. Jika kamu terus mencari persetujuan sebelum bertindak, kamu hanya akan terjebak dalam lingkaran penundaan. Epictetus mengajarkan, jika kamu ingin maju, jangan pedulikan pendapat orang lain tentangmu. Filosofi diam, biarkan hasil yang berbicara. Para filsuf Stoik percaya bahwa tindakan jauh lebih penting daripada kata-kata. Sebagai contoh, Seneca tidak sibuk berdebat tentang bagaimana menjadi bijaksana. Dia menunjukkan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Marcus Aurelius tidak menghabiskan waktu untuk membuktikan bahwa dia adalah pemimpin yang hebat. Dia memimpin dengan tindakan nyata. Di dunia modern, kita bisa melihat prinsip ini dalam banyak orang sukses. Orang-orang yang benar-benar fokus bekerja biasanya tidak banyak bicara. Mereka membiarkan kerja keras mereka yang berbicara untuk mereka. Jadi, bagaimana cara menerapkan filosofi ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, kerjakan dalam diam. Jangan ceritakan rencanamu ke semua orang. Simpan untuk diri sendiri dan lakukan sedikit demi sedikit. Kedua, berlatih pengendalian diri. Tahan keinginan untuk memamerkan progresmu. Ingat, kebahagiaan sejati datang dari pencapaian, bukan pengakuan. 3. Tetap konsisten. Orang yang sukses adalah mereka yang tetap bekerja meskipun tidak ada yang melihat. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jangan mengharapkan kebahagiaan dari luar dirimu. Kebahagiaan sejati berasal dari bagaimana kamu menata pikiranmu. Kapan kita perlu berbicara tentang tujuan kita? Ada saatnya kita perlu berbicara, tapi itu bukan di awal, melainkan di saat kita sudah mencapai sesuatu. Yang pertama, gunakan strategi berbicara setelah bertindak. Jangan katakan aku akan menjadi penulis. Tulis dulu, terbitkan bukumu, baru bicarakan. Yang kedua, berbagi inspirasi, bukan sekadar janji. Jika kamu ingin menceritakan sesuatu, jadikan itu sebagai pengalaman nyata, bukan sekadar niat. Yang ketiga, pilih audiens yang tepat jika memang harus berbicara. Pilih orang yang benar-benar bisa mendukung dan membantumu, bukan sekadar penasaran. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, dia yang tahu tidak berbicara, dia yang berbicara tidak tahu. Kalian pahami sendiri aja ya. Dunia ini penuh dengan kebisingan. Di era media sosial, semua orang ingin terlihat sukses sebelum benar-benar mencapainya. Tapi kebijaksanaan sejati mengajarkan hal yang berbeda. Fokus pada tindakan, bukan pengakuan. Seorang stoik tidak mencari validasi dari luar, tetapi fokus pada perjalanan internalnya.
Jika kamu benar-benar ingin mencapai sesuatu, jangan buang waktumu untuk mengumumkannya. Sebaliknya, kerjakan dengan diam, biarkan hasil yang berbicara. Karena pada akhirnya, filosofi sejati bukan hanya tentang berpikir, tetapi bertindak dalam diam dan kebijaksanaan. So, apakah kamu siap untuk mulai menyamarkan tujuanmu dan fokus pada tindakan nyata? Jika iya, mulailah dari sekarang. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, silakan di like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.